Oke, halo semuanya. Di pembahasan legenda Arthurian sebelumnya, kita membahas tentang Raja Arthur, dari dia lahir sampai akhir hayatnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas ayahnya, yang bernama Uther. Karena ada sedikit cerita tentang ayahnya ini sebelum Raja Arthur lahir. Seperti yang kita tahu, legenda Arthurian ini berasal dari Britania Raya. Tapi sebelum lanjut, ada yang perlu aku sampaikan dulu tentang Britania Raya ini. Jadi kalau dilihat secara sekilas, Britania Raya itu sama dengan negara Inggris. Padahal sebenarnya bukan. Kalau kita teliti sedikit, searching-searching di Google, Britania Raya itu adalah nama wilayah yang terdiri dari 4 negara, termasuk Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Jadi legenda Arthurian gak berasal dari Inggris, tapi dari Britania Raya. Itu info aja sih buat yang belum tahu. Oke, sebenarnya aku pengen bahas ini mulai dari legenda-legenda, mulai dari raja-raja sebelum Raja Arthur dan Raja Uther. Mulai dari raja yang pertama kali disebutkan oleh Geoffrey of Monmouth. Cuman bakal banyak banget nama-nama tokoh yang harus disebutkan, dan bakal membingungkan juga pada akhirnya karena kebanyakan nama. Tapi kita bahas singkat aja kali ya, dan nama-namanya juga nggak terlalu aku sebutkan juga semuanya, dan aku akan berusaha jelaskan sesimpel mungkin. Dan oh ya, Geoffrey of Monmouth itu adalah seorang penulis legenda Arthurian. Jadi Bapak Geoffrey ini berperan dalam perkembangan cerita-cerita legenda Arthurian. Walaupun cerita-cerita yang dia tuliskan itu banyak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, raja yang pertama yang disebutkan oleh Geoffrey adalah Raja Lear atau Lear. Tulisannya Lear sama Lear. Ayahnya Lear ini adalah seorang raja dan penyihir yang punya keinginan untuk bisa terbang tanpa sayap. Namun ayahnya ini mati setelah mencoba untuk terbang. Dan setelah itu Raja Lear lah yang menjadi raja, karena ahli warisnya ya kan. Kemudian Raja Lear menjadi gila dan kerajaannya diwariskan kepada anak-anaknya. Namun sayangnya Britania menjadi terpecah. Kemudian banyak yang menjadi raja-raja berikutnya dan sampailah ke Raja Gorboduc. Nah, Raja Gorboduc ini memiliki 2 putra, yang mana 2 putra ini merencanakan pembunuhan satu sama lain untuk mendapatkan ahli waris. Sang kakak berhasil selamat dari rencana pembunuhan sang adik, dan sang kakak ini lari ke Galia. Kemudian meminta bantuan kepada raja di sana untuk menyerbu Britania. Namun usahanya gagal dan akhirnya sang kakak ini terbunuh. Otomatis ahli warisnya tinggal si sang adik. Jadi sang adiklah yang akan menjadi penerusnya, raja penerusnya. Namun kerajaannya jatuh ke dalam anarki. Maksudnya jatuh ke dalam kekacauan. Tidak ada ketertiban, tidak ada undang-undang yang dipatuhi. Jadi masyarakat ini kacau lah. Terjadi perang antar masyarakat, antar kelas, antar faksi. Perang sipil tersebut disebut sebagai War of Five Kings, Perang 5 Raja. Singkat cerita, masalah ini beres lah. Perang tersebut berakhir diselesaikan oleh Raja Dyfnwal Moelmud. Sorry kalau bacanya salah. Dan Britania berhasil bersatu kembali. Tapi nggak bertahan lama. Raja Dyfnwal ini mempunyai 2 putra. Mereka berdua melancarkan perang sipil kembali. Sama kayak 2 putra raja yang sebelumnya, yang si Gorboduc. Cuman ini perang sipil. Terjadi perang di antara mereka berdua, tapi kesepakatan perdamaian pun terjadi. Namun Britania terbagi menjadi 2, yaitu Britania wilayah selatan dan Britania wilayah utara. Di wilayah selatan dikuasai oleh Belinus, dan di wilayah utara dikuasai oleh Brennus. Tapi nggak bertahan lama juga. Belinus yang wilayahnya ada di selatan ini menyerang wilayah utara, menyerang wilayahnya Brennus. Brennus kalah, namun dia selamat dan berhasil kabur ke Galia. Dia mendapatkan kepercayaan dari suku di sana dan akhirnya menjadi penguasa. Nah, Brennus yang menjadi penguasa ini mengerahkan pasukannya untuk menyerang Britania. Tapi pada akhirnya 2 bersaudara ini kembali damai. Kemudian bersatu untuk menyerang tanah Galia dan membuat kesepakatan terhadap bangsa Romawi. Namun bangsa Romawi melanggar kesepakatan tersebut. Dan akhirnya Belinus dan Brennus ini menyerbu Romawi dan menang. Belinus kembali ke Britania, tapi Brennus tetap tinggal di Roma. Dan yap, setelah Belinus dan Brennus ini banyak yang menjadi raja-raja berikutnya dan sampailah ke Raja Mordifus. Nah, di sini Britania tiba-tiba diserang oleh sekelompok monster. Tapi Raja Mordifus ini berhasil mengalahkan mereka. Terus banyak generasi-generasi selanjutnya yang menjadi raja.
dan sampailah ke masa Romawi menaklukkan Britania. Nah, singkat cerita Kekaisaran Romawi mundur dari Britania dan dipilihlah Konstans II sebagai Raja Britania sekarang. Nah, menurut Geoffrey, terpilihnya Raja Konstans II ini itu ada hubungannya sama Vortigern, pemimpin pasukan militer. Vortigern ini kayak punya rencana gitu, dan rencana awalnya adalah menjadikan Konstans II menjadi raja. Dan yap, bener aja, ada saat Vortigern memutuskan untuk mengkhianati raja dengan membunuhnya. Vortigern otomatis menjadi Raja Britania karena nggak ada ahli waris mungkin pada saat itu. Cuman dia adalah raja yang tidak bijak. Dia mengundang bangsa Saxon untuk foederati atau bikin perjanjian untuk bertarung bersama melawan Skotlandia. Cuman kesepakatan itu hancur, yang pada akhirnya banyak wilayah-wilayah Britania yang diambil alih oleh bangsa Saxon. Raja Vortigern akhirnya digulingkan oleh anaknya sendiri, putranya sendiri, yaitu Vortimer. Vortimer bertarung melawan bangsa Saxon dengan gagah berani, dan dia berhasil mendapatkan sebagian besar wilayah Britania. Namun ayahnya sendiri, yaitu si Vortigern ini, berkhianat. Dia bekerja sama dengan bangsa Saxon dan mengundang mereka. Nah, kesepakatan-kesepakatan antara Vortigern dan bangsa Saxon ini menuju ke kejadian Long Knife atau pedang panjang, di mana bangsa Saxon menyamar dan membawa pedang panjang yang disembunyikan, dan mereka datang ke sebuah jamuan atau pesta makan. Dan akhirnya bangsa Saxon yang menyamar ini membunuh rekan-rekan Britania yang tidak bersenjata. Terjadilah perlawanan, perang, dan yap, akhirnya Vortimer mati. Vortigern otomatis menjadi raja kembali. Setelah itu Vortigern ditangkap oleh bangsa Saxon dan dipaksa menyerahkan sebagian wilayah yang luas untuk bayaran sebagai kebebasannya. Kalau mau bebas, serahkan wilayah kekuasaanmu. Vortigern memang raja yang kacau. Tidak baik. Vortigern tetap jadi raja, cuman wilayah kekuasaannya itu menjadi kecil. Nah, karena Britania ini capek sama Raja Vortigern dan bangsa Saxon, diturunkanlah Vortigern ini dan dipilihlah Ambrosius menjadi raja mereka. Yang mana Ambrosius ini punya adik yang bernama Uther. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke pembahasan Raja Uther. Sebuah latar waktu yang cukup panjang sebenarnya, dari zamannya Raja Leir ke zamannya Raja Ambrosius dan Uther. Yang mana Britania pecah, kemudian bersatu kembali, terpecah lagi, bersatu kembali, dan gitu-gitu aja lah terus. Sampai pada akhirnya wilayah Britania menjadi kecil, dan disitulah Ambrosius menjadi raja. Pertama-tama, Raja Ambrosius, Uther, dan pasukannya melawan Vortigern. Vortigern mati terbakar di sebuah menara yang telah dikepung oleh pasukan Ambrosius dan Uther. Setelah berhasil menyingkirkan Vortigern, barulah mereka menyerang bangsa Saxon untuk memperebut wilayah Britania kembali. Pemimpin bangsa Saxon pada saat itu, yaitu Hengis, sangat takut kepada Ambrosius karena keterampilan bertarungnya. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk memperkuat pertahanan kota-kota Saxon. Mendengar kalau Ambrosius mau datang menyerang, Hengis berencana untuk melakukan serangan mendadak, tapi rencananya gagal. Hengis tertangkap beserta pasukannya. Hengis kemudian dieksekusi. Bangsa Saxon sekarang dipimpin oleh dua putranya Hengis, yaitu Octa dan Eosa. Nah, ceritanya Britania ini sudah kembali bersatu. Raja Ambrosius ingin mendirikan sebuah monumen untuk menghormati para pemimpin yang dibantai pada saat kejadian Long Knife. Dia meminta saran kepada penyihir Merlin tentang seperti apa bentuk monumen yang harus dibangun. Merlin bilangnya adalah lingkaran batu. Itulah yang kita sebut di masa sekarang ini dengan Stonehenge. Batu-batu yang dibutuhkan untuk membangun Stonehenge itu dari Gunung Kilaraus, Irlandia. Namun untuk mendapatkan batu-batu itu, mereka ini harus melakukan operasi militer. Mereka melawan bangsa Irlandia, dan akhirnya mereka berhasil melawan bangsa Irlandia. Tapi masih kebingungan gimana cara membawa batu yang sebesar itu. Kemudian Merlin menunjukkan bagaimana beban yang sangat berat itu bisa diangkat dengan kombinasi-kombinasi berbagai peralatan. Singkat cerita, udah jadilah ya monumen Stonehenge-nya. Nah, di sini dendam bangsa Saxon masih ada nih. Jadi ketika Raja Ambrosius sedang sakit dan Uthernya sedang pergi beroperasi militer, sedang perang, ada salah satu dari bangsa Saxon yang menyamar menjadi biarawan, dan dia menawarkan dirinya untuk merawat dan menyembuhkan Raja Ambrosius. Dan yap, pada akhirnya Raja Ambrosius diracuni oleh dia. Nah, pada saat kematian Ambrosius, ada sebuah komet yang berbentuk seperti naga. Merlin memberitahu apa artinya kepada si Uther.
Dan sejak saat itu nama Uther berubah menjadi Uther Pendragon. Cuman ditambahin aja sih. Dan karena Ambrosius udah mati, otomatis adiknya lah yang menjadi raja. Uther Pendragon lah yang menjadi raja berikutnya. Cuman ya ketika Raja Uther ini menjabat sebagai raja, di situ masih banyak konflik, seperti melawan bangsa Saxon, melawan Skotlandia, dan juga katanya melawan penyerbu dari Irlandia. Jadi ya beban-beban dari Raja Ambrosius diberikan kepada Raja Uther. Dan sebenarnya Raja Ambrosius ini udah melakukan perjanjian perdamaian kepada bangsa Saxon, kepada pemimpinnya yaitu Octa dan Eosa. Cuman karena Ambrosius telah mati, Octa dan Eosa menganggap kalau perjanjian itu telah hancur, udah nggak berlaku lagi. Jadi mereka nggak terikat perjanjian damai itu lagi. Nah, pasukan Uther Pendragon pun kalah dalam penyerbuan yang dilakukan oleh bangsa Saxon. Tapi Raja Uther melancarkan serangan balasan dan berhasil menang. Dan sang raja dibantu pada saat itu. Sekutunya adalah Raja Gorlois. Kerajaannya berada di Tintagel, termasuk Britania juga sih. Nah, setelah kemenangan Raja Arthur melawan bangsa Saxon, dia mendirikan kerajaannya, mendirikan Kastil Pendragon, dan menjadikannya itu sebagai pusat ibu kota pemerintahannya. Oke, kita kembali ke Gorlois, yang merupakan sekutunya Raja Uther, karena ini berkaitan dengan cerita nantinya. Jadi Gorlois itu merupakan sekutu dan sekaligus sahabatnya Raja Uther. Dia mempunyai istri yang bernama Igraine dan mempunyai beberapa putri. Tapi ada perbedaan mengenai jumlah putrinya. Gak jelas ada berapa sebenarnya jumlah putri yang dimiliki Raja Gorlois ini. Tapi anak yang terakhirnya itu adalah si Morgan Le Fay. Jadi setelah kemenangan itu dan setelah mendirikan Kastil Pendragon, Raja Uther mengadakan perayaan. Sekutunya itu yang udah dianggap sahabat lah ya, itu udah pasti diundang dong. Nah, Raja Gorlois ini datang dengan membawa istrinya, yaitu Igraine. Raja Uther langsung naksir sama istri sahabatnya. Sang raja pun mencoba PDKT sama si Igraine. Seorang raja loh, tapi mau nikung sahabatnya. Raja Gorlois menyadari tindakannya Raja Uther. Dia menyadari kalau Raja Uther ini kayaknya mau PDKT sama istrinya. Dia pun memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan perayaan tersebut tanpa pamit. Nah, inilah masalahnya. Raja Uther itu menjadi marah karena Raja Gorlois, sahabatnya ini, pergi meninggalkan perayaannya tanpa pamit. Dia menganggap Raja Gorlois itu nggak punya etiket dan dia telah melakukan penghinaan terhadap Raja Uther. Raja Arthur memerintahkan pasukannya untuk membawa kembali Raja Gorlois dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Tapi Gorlois menolak. Saat terjadi penolakan itu, Raja mengumumkan kalau Gorlois menolak, dia akan menyatakan perang terhadap kerajaannya. Raja Gorlois pun mundur dan dia mulai mempersiapkan pertahanan di kerajaannya, siap-siap untuk perang. Nah, sebenarnya Gorlois ini punya dua kastil, satu di Tintagel, satu di St. Domiliok. Kastil yang mau diserang sama Raja Uther adalah kastil yang di Tintagel. Jadi Raja Gorlois menempatkan istrinya di kastil yang satu lagi. Singkat cerita, terjadilah perang antara Kastil Pendragon dengan kastilnya Raja Gorlois yang ada di Tintagel. Dan Raja Gorlois pun di situ tewas. Tapi Raja Uther ini gak sabaran. Suaminya Igraine kan udah mati nih. Jadi dia rasanya pengen cepet-cepet bercinta sama si Igraine. Harusnya kan pulang dulu gitu kayak sebelum mau menikahi Igraine. Biarkan perangnya beres dulu. Biarkan si Igraine berduka dulu atas kematian suaminya. Tapi Raja Uther gak sabaran. Memang kalau udah tergila-gila dengan wanita, gitulah ya. Jadi dengan bantuan Merlin, wujud Raja Uther ini berubah menjadi Gorlois. Tapi ada syaratnya. Jikalau istilah kata lahir keturunan dari mereka berdua, anak itu bakal dibawa sama Merlin. Kemudian setelah itu pergilah Raja Uther yang menyamar ini ke kastil yang satu lagi untuk menemui Igraine. Di sana dia bertemu dengan Igraine bersama dengan anaknya, yaitu si Morgan Le Fay yang masih kecil pada saat itu. Morgan Le Fay curiga karena dia merasakan perbedaan dengan ayahnya ini. Cuman ya karena masih bocil, anggapannya itu ya nggak didengar lah, suaranya nggak didengar. Kecurigaannya diabaikan orang-orang. Dibawalah keluar si Morgan ini dari kamar, dan Raja Uther yang sedang menyamar itu bercinta dengan Igraine. Dan setelah kejadian itu, Raja Uther yang sedang menyamar pergi meninggalkan kastil tersebut. Beberapa saat kemudian, mayat dari suaminya Igraine ini atau Raja Gorlois ini dibawa ke hadapannya. Igraine nggak percaya
Padahal baru aja dia bercinta dengan suaminya. Tapi kok tahu-tahu udah meninggal. Cuman penyamaran Raja Uther ini nggak ketahuan. Mereka itu nggak mikir ke sana, mereka nggak curiga ke sana. Mereka nganggapnya paling itu roh Raja Gorlois. Sebelum dia ke alam baka, dia ingin bertemu dengan istrinya. Jadi si Igraine kayak melihat suaminya gitu. Setelah kejadian itu, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, Raja Uther datang untuk melamar Igraine, dan Igraine menerima lamaran itu karena memang kerajaan Gorlois ini yang di Tintagel ini nggak punya keturunan, nggak punya ahli waris. Soalnya anak-anak mereka itu perempuan semua. Jadi ya dengan Igraine menikah dengan Raja Arthur, otomatis kerajaan di Tintagel ini menjadi bersatu dengan Kastil Pendragon. Itulah kenapa Igraine menerimanya. Lagian kekuatan militernya juga lagi lemah-lemahnya. Nah, untuk kelahiran Arthur Pendragon-nya, ada yang bilang itu setelah pernikahan. Setelah pernikahan Uther dan Igraine, lahirlah Arthur Pendragon. Tapi ada juga yang bilang sebelum pernikahan itu terjadi, sebelum Raja Uther melamar Igraine, Arthur Pendragon udah lahir. Karena kan mereka pas perang itu udah mantap-mantap, udah bercinta. Cuman ya sesuai dengan syarat yang disepakati di awal, anak yang lahir akan diambil oleh Merlin. Jadi kerajaan Pendragon tidak memiliki ahli waris. Yang masyarakat tahu Raja Uther ini nggak ada ahli warisnya, karena memang Raja Arthur ini lahirnya diam-diam, nggak boleh ada yang tahu. Bayi Arthur ini dibawa oleh Merlin ke Sir Ector. Sir Ector inilah yang akan merawat dan membesarkan Arthur Pendragon. Dan yaudah, setelah itu Raja Uther masih terus memimpin dan bertarung melawan musuh-musuhnya. Dan perang terakhir pada saat itu adalah Raja Uther ini sudah tua dan mulai sakit-sakitan, tapi dia masih berperang dengan bangsa Saxon. Raja Uther kalah, tapi dikasihani sama bangsa Saxon. Dia dibiarkan tetap tinggal di situ, tapi diawasi. Rupanya ada pasukan sang Raja Uther yang membantu. Mungkin bala bantuan dari kerajaan. Raja Uther pun mengambil alih pasukannya dan berhasil menang. Tapi terjadi pengkhianatan di kerajaannya. Raja Uther beserta pasukan-pasukannya mati keracunan di kastil. Dan mereka dimakamkan di Stonehenge. Jadi menurut legenda Arthurian, Stonehenge itu adalah makam para raja-raja Britania. Jadi itu dia cerita tentang ayahnya Raja Arthur, yaitu Uther Pendragon. Dan kita juga udah bahas singkat tentang raja-raja sebelumnya. Sebelum Arthur, sebelum Uther, yang mungkin berkaitan sama sejarah, tokoh-tokoh sejarah yang ada, mungkin bertentangan sama fakta-fakta sejarah yang ada juga. Salah satunya tentang Stonehenge dan beberapa tokoh-tokohnya. Dan kalau kalian mau lihat gimana cerita kelanjutannya, apa yang terjadi dengan Arthur, apa yang terjadi dengan Kastil Pendragon, karena kan Raja Uther ini meninggal tanpa ahli waris. Jadi gimana nih kelanjutan kastilnya? Masyarakat taunya Raja Uther nggak punya ahli waris, tapi sebenarnya punya, yaitu si Arthur. Nah, jadi ceritanya itu nyambung ke konten Raja Arthur. Kalian cek aja lah card yang ada di atas tadi. Dan di sini kita bisa lihat Raja Uther, bapaknya Arthur Pendragon ini, walaupun dia seorang pejuang, sangat berjasa untuk Britania, seorang raja, tapi dia nggak luput dari kesalahan. Bayangkan aja cuy, seorang raja menikung sahabatnya sendiri, tergila-gila dengan istri orang, dan dengan cara apapun dia harus mendapatkannya, walaupun itu harus perang, walaupun itu harus membunuh sahabatnya sendiri. Bahkan juga saking tidak sabarannya, pas perang pun dia nggak mau nunggu beres perang dulu gitu sebelum bercinta dengan Igraine. Dia mau mumpung suaminya udah mati, langsung cepat-cepat aja gitu bercinta. Jadi ya walaupun dia sangat berjasa, tetap aja dia manusia biasa. Dan entah kenapa Merlin mau membantunya. Menurutku sih, sebelum Uther ini jadi raja, Uther ini memang udah punya sifat seperti itu. Udah bawaan lahirnya. Dia punya sifat atau ego yang seperti itu. Dan karena dia jadi raja, dia jadi punya banyak akses untuk menuruti egonya tersebut. Bayangkan aja kalau Uther Pendragon ini bukan seorang raja. Walaupun dia suka sama sahabatnya, nggak mungkin terjadi perang. Apalagi yang dia suka itu istri raja, nggak mungkin dia menyatakan perang, nggak mungkin dia membunuh sang raja. Kalau dia membunuh itu udah
berani banget. Paling dipendam aja lah rasa sukanya gitu kan. Jadi dari awal ini Raja Uther adalah manusia yang punya sifat atau ego yang seperti itu. Dan karena dia menjadi seorang raja, dia punya banyak akses untuk menuruti egonya tersebut. Kata-kata ini aku kutip dari Guru Gembul pada saat podcast Deddy Kobuser. Jadi jangan menganggap kalau aku itu pintar lah ya. Itu kata-kata dari orang lain itu. Jadi orang-orang kaya itu bukan makin jahat, tetapi dia memiliki semakin besar akses untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Iya. Kalau di awalnya sudah jahat, makin gila lagi jahatnya. Iya. Karena sekarang aksesnya terbuka untuk melakukan hal tersebut. Iya. Untuk filmnya ada juga ya cuy, cuman aku belum lihat, jadi aku kurang tahu seberapa akurat ceritanya. Ada film Excalibur tahun 1981, ya film jadul memang, dan King Arthur Legend of the Sword. Di situ ada Raja Uther juga. Dan oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian menulis pendapat kalian tentang tokoh-tokoh yang kita bahas tadi, tulis saja di kolom komentar. Dan juga kalau kalian mau koreksi, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, like, subscribe, dan berkomentar. Sampai jumpa di next video.